Hai guys, welcome back to YouTube channel Dona Christina Sregar. Nah, selamat datang kembali di program BBD Belajar Bersama Dona. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang auditing dan profesi akuntan publik. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang sangat bermanfaat di video ini. Yuk kita simak bersama ya. Auditing dan profesi akuntan publik. Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi. Atestasi merupakan suatu komunikasi dari seorang aspek mengenai kesimpulan tentang rehabilitas dari pernyataan seseorang. Seorang akuntan publik dalam perannya sebagai auditor adalah memberikan atestasi mengenai kewajaran dari laporan keuangan sebuah entitas. Akhir-akhir ini, akuntan publik mulai melakukan jenis-jenis asuransi lainnya. Auditing dan asersi manajemen. Asersi adalah representasi manajemen mengenai kewajaran laporan keuangan. Asersi laporan keuangan diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Eksistensi atau occurrence. Yang kedua, competence. Yang ketiga, right and obligation. 4. Valuation atau allocation. 5. Presentation and disclosure. Untuk mengevaluasi kewajaran, auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung atau menyangkal asersi tersebut. Dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit, auditor harus menaati seperangkat standar yang ditetapkan oleh Auditing Standard Board dari ICPA. Auditor harus mengevaluasi bukti-bukti yang dikumpulkan. Bukti-bukti tersebut harus di-suspense dan di-completed. Auditor mengkomunikasikan hasil pekerjaan auditnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi tersebut merupakan puncak dari proses atestasi. Mekanismenya adalah laporan audit. Jenis-jenis audit ditinjau dari luasnya pemeriksaan. Audit bisa dibedakan atas 1. General audit atau pemeriksaan umum. Satu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Special audit atau pemeriksaan khusus. Suatu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhirnya pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit dibedakan atas 1. Manajemen audit, yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi perusahaan untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. 2. Compliance audit, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku baik pihak intern perusahaan ataupun pihak ekstern. 3. Internal audit, yaitu pemeriksaannya yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 4. Komputer audit, pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP sistem. Profesi akuntan publik di Indonesia dengan negara lain. Profesi akuntan publik pernah mendapat dorongan dari pemerintah pada tahun 1979 sampai 1983 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108 KMK 07 1979 tentang penggunaan laporan pemeriksaan akuntan publik untuk menetapkan pajak pendapatan. Nah, pada peraturan ini, instansi pajak menetapkan pajak pendapatan atas perseroan atas dasar laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Keputusan Menteri Keuangan tersebut menjadi tidak berlaku pada awal tahun 1984 semenjak berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984. Profesi akuntan publik kembali diberi kepercayaan dari pemerintah untuk melakukan verifikasi pembayaran PPN dan PPNBM yang dilakukan oleh para pengusaha kena pajak atau PKP.
Di Indonesia, pemakaian gelar akuntan sampai saat ini dilindungi oleh Undang-Undang Pemakaian Gelar Akuntan 1954. Mereka yang berhak memakai gelar akuntan adalah lulusan Fakultas Ekonomi Negeri jurusan akuntansi, lulusan Sekolah Tinggi Akuntan Negeri, dan lulusan Fakultas Ekonomi Swasta jurusan akuntansi yang telah lulus ujian negara dan UNA dasar serta UNA profesi. Mereka yang berhak memakai gelar akuntan harus mendaftar ke Departemen Keuangan untuk mendapat nomor register dimulai dengan A dan D. Seorang akuntan yang mempunyai nomor register bisa memilih profesi sebagai 1. Akuntan publik dengan memiliki KAP atau bekerja di KAP. 2. Pemeriksa intern dengan bekerja di bagian pemeriksaan intern suatu perusahaan swasta atau BUMN yang biasa disebut suatu pengawas intern atau SPI. 3. Auditor pemerintah dengan bekerja di BPK atau BPK atau inspektorat di suatu departemen pemerintah. Selanjutnya, financial accountant dengan bekerja di bagian akuntansi keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya ada cost accountant dengan bekerja di bagian akuntan biaya suatu perusahaan, manajemen accountant, tax accountant, akuntan publik. Standar profesi akuntan publik. Standar profesi akuntan publik ada 6 tipe, yaitu 1. Standar auditing, 2. Standar atestas, 3. Standar jasa akuntan atau review, 4. Standar jasa konsultasi, 5. Standar pengendalian mutu, 6. Aturan-aturan etika kompartemen akuntan publik. Oke guys, itu aja pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang auditing dan profesi akuntan publik. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. BBD Belajar Bersama Dona. Terima kasih.